Warnanya merah, jadi saya ketrigger untuk ngejokes gitu. Hari ini hari ketujuh kita ngomongin branding. Branding itu adalah gimana sih kita mau dikenal sama orang. Sebenarnya mirip kayak hari ke-0 atau ngomongin identitas, tapi branding itu saya fokusnya mau lebih ke kenapa brand itu penting. Jadi yang hari ini kita bahas adalah kenapa branding itu penting. Pertama, kita harus ngelihat dunia di sekitar kita. Kita mau bikin bisnis dan kita harus lihat bisnis-bisnis yang sukses. Semua bisnis yang sukses, semua bisnis luxury, semua yang dibayar mahal, perhatiin branding mereka. Mereka menggunakan nama orang. Kok nama orang bisa jadi segitu mahal sih? Kita bisa ngomongin dari brand makanan, ada Ferrero. Dari brand baju atau brand fashion, ada Louis Vuitton. Louis Vuitton apa? Nggak tahu lah, Louis Vuitton. Saya nggak tahu nyebutnya yang benar gimana. Ada Hermes gitu. Terus di mobil pun ada Toyota. Toyota itu dari nama penemunya tuh namanya Toyoda. Beda dikit tuh, diplesetin jadi Toyota gitu. Dan kok bisa sih sebuah nama jadi sebuah barang yang harganya mahal banget? Contoh paling sederhananya ya, ini saya seneng jam tapi belum kebeli. Dan ada satu jam yang harganya tuh miliaran, namanya Patek Philippe. Dan itu udah kayak the god tier-nya of jam tangan gitu. Kalau ada orang yang pakai Patek, lu udah kayak sembah sujud. Dan ya balik lagi gitu, itu loh pentingnya branding gitu. Semua nama mereka dikoneksikan dengan nilai mereka, dengan value yang mereka pegang gitu. Dan itu tercermin di produknya mereka. Mereka menawarkan sebuah produk yang mewah, sebuah produk yang papan atas, sebuah produk yang sangat bagus sehingga pantas untuk dapat harga seperti itu. Nah, kalau kalian nggak bisa nentuin branding kalian, ya mungkin kalian bisa sukses, tapi untuk naik level ke atas, untuk jadi sebuah bisnis yang benar-benar bisa dibilang bisnis yang bisa dibanggakan, ya kayaknya akan ada yang kurang gitu. Makanya penting banget buat kita ngerti gimana caranya kita bisa branding diri kita juga. Kalau saya pribadi, saya jujur ngomongin apa aja yang ada di diri saya gitu. Branding saya adalah seorang ayah, suami, karyawan yang pengen bangun bisnis, yang pengen bantuin, yang pengen jalan bareng, yang jujur apa adanya, dan ya memang merasa dapat panggilan dari Tuhan. Dan bukan saya yang pintar, tapi memang dari 2000 tahun lalu Tuhan udah nyediain panduan lengkap untuk kita bisa sukses gitu. Permasalahannya cuma kita belum baca panduannya. Semua yang saya dapetin itu saya dapetin juga dari Alkitab gitu. Dan kalau ditanya ada nggak yang lebih hebat daripada Patek Philippe, lebih hebat daripada Tesla, Elon Musk dan segala macam dalam masalah branding? Ada nggak? Jawabannya satu, ada. Siapa? Tuhan Yesus. Nobody does personal branding better than Jesus Christ. Gak ada seorang pun yang
lebih hebat daripada itu. Dan personal brandingnya Tuhan Yesus itu bisa dijabarkan dengan 2 kata. Ya, 2 kata. Jawabannya adalah follow me. Dia jadi seorang yang pantas untuk dicontoh. Pesannya dia adalah kerajaan Allah, the kingdom of God. Dan dia udah ceritain itu, kasih ilustrasi dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua perjalanan Tuhan Yesus itu udah dijabarin gitu. Dan perhatiin setiap 4 buku itu. Di Matius kalau nggak salah ngebahas tentang Saya agak lupa, tapi masing-masing 4 kitab itu punya bahasan masing-masing. Kalau nggak salah ada yang bahas sebagai raja, ada yang bahas sebagai servant atau pelayan. Terus ada yang juga ngebahas sebagai manusia dan ngebahas sebagai ketuhanan. Lukas tuh ngebahas sebagai manusianya Tuhan, maksudnya ngebahas soal kemanusiaannya Yesus. Dan Yohanes tuh ngebahas tentang ketuhanannya Yesus. Makanya Yohanes pertama kan udah dibilang gitu, pada permulaan ada firman itu jadi tubuh di Yohanes 1:17 kalau nggak salah. Raja tuh kalau nggak salah Matius, hambanya pokoknya lupa deh, Matius atau Markus tuh satu ngebahas hamba, satu lagi ngebahas raja. Dan kelihatannya dari mana? Dari silsilah. Itu silsilah yang kalian biasa skip itu dalam loh. Gak ada satupun di Alkitab tuh yang percuma, ditulis percuma tuh gak ada. Makanya kalau kalian pengen punya branding yang kuat, kalau kalian pengen punya otoritas yang dihasilkan dari branding kalian bisa bangun branding kalian sendiri, atau kalian bisa minjem brandingnya orang. Saya pribadi jujur, saya minjem brandingnya Tuhan Yesus. Saya minjem brandingnya Alkitab. Apa yang udah ditulisin di Alkitab itu saya pinjem gitu. Saya pinjem gak cuma buat di branding, saya pinjem di pelajaran, di pengajaran, saya pinjem juga di ilmu juga gitu. Saya benar-benar minjem semuanya lah, ilustrasi dari Alkitab. Terus twist cerita saya di setiap YouTube short saya juga pakai Alkitab juga. Dan memang panggilannya dari sana gitu. Karena saya ngelihat di niche-nya itu tuh, bahkan di ayah Kristen aja masih banyak loh yang belum baca Alkitab. Masih banyak loh yang salah paham sama Tuhan. Dan itu juga yang dulu saya alami. Makanya kalau ditanya soal ini, saya kalau ditulis mungkin ngomong makannya berkali-kali kali ya. Kebiasaan sih. Memang itu juga yang harus saya ubah juga tuh. Tapi di otak saya tuh selalu ada tanda next. Dan tanda next itu tertranslate jadi kata makanya gitu. Jadi mohon maaf ya kalau keserian ngomong makanya, tapi kalian ngerti lah ya. Memang unedited. Memang pengen nunjukin aja gitu bahwa saya apa adanya aja, bikinnya juga terbatas, bikinnya juga buru-buru, bikinnya juga dicicil. Kalian juga kayak sadar hari ini hari keberapa sebenarnya. Tapi saya pengen kalian juga sadar bahwa kalau kalian pengen naik level, kalian harus tahu gimana orang bisa ngenalin kalian. Dan branding ini penting banget supaya kalian pas lagi ngenalin diri kalian bisa bilang, "Hai, nama saya Kiel. Saya mau jadi business coach dan saya bisa bantu ayah Kristen
menafkahi, melindungi, dan mempersiapkan masa depan keluarga mereka. Itu mission statement kalian tuh udah harus kenceng terus-terusan supaya setiap kali kalian kenalan sama orang, kalian bisa jelasin siapa kalian dalam satu kalimat. Jadi kalau kalian baru mulai, bingung brandingnya gimana, ada worksheet yang bisa bantuin kalian. Linknya nanti kalian komen komen brand, nanti saya share. Terus juga kalian kerjain, nanti terakhir kalian tulis tuh introduction kalian tuh seperti apa. Karena selama 8 hari terakhir kalian udah meruntutin tuh, oh saya mau jadi ini, saya kenapa saya jadi gini, apa yang bisa saya lakukan, dan sejenisnya. Intinya kalau mau naik level, kalau mau dikenal, kalau mau sukses, memang caranya harus fokus bangun personal branding dan menjadikan personal brandingnya kita itu jadi sebuah kalimat yang bisa kita jabarkan di perkenalan kita. Semakin singkat, jelas, padat kamu bisa jelasin itu diri kamu dalam satu kalimat itu, semakin bagus. Karena kan orang-orang sukses tuh makin sukses makin gak punya waktu. Makanya kalau kita jelasin panjang dan lebar, orang udah capek duluan gitu. Dan kalau kita cuma fokusnya jelasin diri kita sendiri kan, ya malas banget lawan bicara kita kayak, ya gue sukses ini. Dalam hatinya, kapan giliran saya nih? Gitu. Nih orang terlalu egois gitu. Dalam hatinya pasti banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Kalau di YouTube ini kebetulan kan memang saya boleh ngobrol gitu ya. Jadi ngomong terus-terusan gitu. Anggap aja ini sebagai sebuah podcast yang ya kalian dengerin sendiri aja gitu. Dan memang itu juga yang pengen saya bawa di channel ini gitu. Jadi sebuah konten yang bisa terus-terusan kalian tonton, kalian dengerin, sambil kalian juga ngembangin diri kalian, walaupun kalian misalnya lagi kerja kantoran, lagi nyetir. Ya intinya ceritanya tuh masih tersampaikan, value-nya masih dampe, manfaatnya masih dapet, dan kalian masih tetap bisa terbantu lewat video yang sekarang udah 13 menit. Gak nyangka ya, cepet banget saya udah ngobrol segini panjang gitu ya. Semoga kalian terbantu banget nih ya lewat video ini. Karena ya saya juga gak pengen buang 13 menit dari waktu hidup kalian. Mungkin bisa jadi buat waktu keluarga, mungkin bisa buat jadi waktu apa. Tapi kalau misalnya kalian memberikan waktu kalian untuk saya bersyukur banget udah nontonin sampai 13 menit 20 detik. Thank you banget. Bangun brand kalian supaya kalian juga bisa mengenali diri kalian dan memperkenalkan diri kalian ke tempat atau level yang lebih tinggi lagi. Semoga video ini ngebantu. Sampai ketemu di hari selanjutnya. Nama saya Eskil Wijaya. Let's go together. One step each time. Bye. God bless you.